Assalamualaikum Bu Rinda. Nggih, waalaikumsalam Pak Eri. Nggih, bagaimana kabarnya hari ini Bu Rinda? Nggih, alhamdulillah Pak, sehat, semangat dan tetap 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 bahagia insya Allah. Pak Eri pripun kabare? Alhamdulillah. Lumayan Bu Rinda, sehat ini. Tadi Nggih. sempat istirahat jadi lumayan seger. Nggih, alhamdulillah. Eh, Kemarin sepertinya tidak cukup istirahat nggih, kalau hari ini cukup Nggih, nggih. nggih. Nggih, nggih, nggih. Baik Bu Rinda, hari ini mumpung Nggih. ada waktu kita bisa ngobrol bareng. Nggih, siap Pak Hari Eri. ini kita coaching Bu Rinda. Nggih, Semoga siap-siap. nanti pembicaraan sederhana yang kita lakukan ini bisa memberi manfaat khususnya untuk Bu Rinda, mungkin hal-hal yang mungkin jadi unek-unek bisa mendapatkan solusi terbaik lah gitu. Nggih. Kira-kira Bu Amin, Rinda Pak. hari ini apa yang dirasakan ini Bu Rinda? Nggih, Pak, saya hari ini agak kurang kurang senang Pak sebenarnya Pak, kurang gimana ya, kurang antusias gitu masuk ke kelas ini hari ini. Kok bisa Bu Rinda? Kok kurang antusias gimana ya? Nggih Pak, karena ini Pak memang beberapa waktu ini kan anak-anak itu terbawa euforia kegiatan Agustusan itu Pak ya. Oh, Jadi JJ. ketika hari ini mulai pembelajaran itu mereka kurang kurang apa ya, kurang bersemangat mungkin. Atau JJ. istilahnya saya kegowo Agustus itu lomba-lombanya itu Pak. Iya, iya Bu Rinda. Iya. Jadi saya ikut agak jengkel gitu kurang lebihnya. Oh gitu. Jadi Iya. yang hari ini yang dirasakan Bu Rinda itu ya jengkel. Eh, Kira-kira apa tuh yang menyebabkan anak-anak itu kok masih larut dalam suasana Agustus ya, apa kira-kira Bu Rinda? Apa Nggih, mungkin mungkin di nggih, nggih insting alamiah anak-anak itu kan suka suka bermain ngoten nggih Pak nggih. Jadi iya, selama Agustus ini anak-anak itu memang kegiatan lapangan yang luar biasa menyenangkan, ada outbound, nggih. kemudian lomba-lomba baris berbaris dan juga beberapa lomba-lomba yang diikuti keluar itu eh, mereka itu sangat senang gitu. Jadi ketika ini awal mulai masuk ke kelas itu mereka jadi ogah-ogahan gitu Pak. Hari ini tuh Nggih, nggih, nggih. hampir 80% itu anak-anak belum mau apa ya, belum mau ikut pembelajaran gitu Pak. Oh gitu Bu Rinda. Iya. Katanya masih masih mau ini itu gitu. Jadi saya agak Oh sedikit gitu, nggih, jengkel nggih. gitu ya. Padahal kalau setelah kegiatan outbound atau kegiatan lapangan tuh harusnya kan ketika pembelajaran di kelas lebih semangat Bu Rinda. Iya, harusnya seperti itu tapi mungkin karena terbawa itu Pak, apa ya masih pengen kurang gitu apa gimana Oh saya gitu. juga. Iya, iya, iya. Terus ini kira-kira apa yang sudah dilakukan Bu Rinda ini untuk mengatasi anak-anak ini Bu Rinda? Iya Pak, hari ini karena apa ya? Karena memang cuma sekian persen yang masuk ke kelas itu saya akali Pak. Saya ajak mereka ice breaking dulu sebelum kita mulai ke materi-materi yang akan saya sampaikan gitu. Saya ajak mereka itu nonton film Pak hari ini. Tapi itu cukup membuat beberapa anak itu Nggih. lumayan antusias juga Pak. Mau masuk kelas, kemudian mau berpakaian rapi, mau membawa buku-buku gitu. Lumayan banyak yang antusias untuk kegiatan ini. Oh gitu. Nah, itu Iya, mungkin jadi alternatif untuk memotivasi siswa lagi Bu Rinda. iya, Jadi sementara di manajemen kelasnya pakai itu. Kira-kira iya. kalau ke depan ini biar lebih maksimal lagi selain pakai caranya Bu Rinda itu kira-kira pakai apa ini? Iya Pak, karena persentasenya itu dari yang awal masuk itu cuma 20%-an itu yang mau pakai seragam, yang mau ikut pembelajaran. Itu J. ketika hari ini saya kasih film, ketika hari ini saya ajak ice breaking itu eh, 80% itu sudah mau pakai seragam, sudah antusias mengikuti Oh, J, pembelajaran J. Pak. Untuk kedepannya itu saya rencanakan mau itu Pak,
saya ajak mungkin keluar. Ini kan ketepatan saya ada materi tentang description text itu ya. Jadi kita perlu beberapa objek untuk dibuat contoh deskripsi ya. Nah, Oke, mungkin oke. nanti kedepannya akan saya ajak keluar untuk anak-anak itu memancing antusiasme anak-anak itu Pak. Nanti biar mereka cari objek-objek yang di luar sepertinya menyenangkan nanti Pak ya. Iya, iya, iya. Bagus tuh Brinda. Jadi pembelajaran di luar kelas bisa jadi alternatif panjenengan untuk lebih mengoptimalkan semangat siswa gitu. Oke Pak. Itu materi tentang apa Bu Rinda kira-kira itu? Materinya tentang description Mbak. Nanti kan kita butuh okay. deskripsi, nanti kita butuh objek untuk dideskripsikan, nanti bisa dari mungkin binatang ataupun benda-benda yang ada di sekitar kelas. Oke. Di luar kelas gitu pastinya ya. Deskripsi di luar kelas. Jadi itu ya beberapa alternatif yang kira-kira bisa Bu Rinda lakukan biar anak-anak lebih maksimal. Kira-kira mau dilaksanakan kapan Bu Rinda ini? Untuk yang keluar kelas itu rencananya pertemuan depan Pak. Ini kan satu kelas itu 1 minggu kita ketemu 2 kali ya Pak ya. Karena kemarin itu karena hari ini sudah nonton film, jadi mungkin untuk pertemuan depan itu saya mulai untuk kegiatan di luar kelas. Menurut Pak Eri, kira-kira hal seperti itu bisa memicu antusias apa enggak ya kira-kira Pak ya? Sejauh pemahaman saya, kalau pembelajaran di luar kelas itu pastinya menyenangkan. Okay. Nah, cuma nanti Bu Rinda harus bisa memanage anak-anak karena di luar kelas itu kan biasanya hal-hal di luar tujuan pembelajaran itu kan akan ada. Okay. Jadi bagaimana anak-anak nanti istilahnya bisa panjenengan manage sebaik mungkin agar tetap fokus pada tujuan pembelajaran. Oke Pak, sedikit khawatir juga nanti ketika di luar itu kan biasanya di sekitar lokasi itu ada sungai, ada jalan kereta, itu juga ada sedikit kekhawatiran Pak. Nanti takutnya anak-anak melakukan tindakan yang di luar apa ya, itu kan anak-anak biasanya iseng Pak, ketika ada lihat sungai terus langsung lari ke sana gitu. Mungkin itu yang menjadi kekhawatiran saya ketika saya ajak keluar kelas itu Pak. Tapi justru itu bisa jadi alternatif Brinda. Jadi objeknya jangan benda yang sifatnya satu benda saja, tapi katakanlah anak-anak nanti di sungai itu ada apa saja. Nah, selain jadi deskripsinya lebih global gitu Brinda. Mungkin di kereta pun nanti anak-anak ketika ada jalan kereta, ada kereta lewat, itu bisa jadi objek yang menjadi alternatif Brinda. Jadi jangan hanya terpaku pada istilahnya satu benda. Tadi kan panjenengan sudah menyampaikan kita mungkin benda Pak, akanlah binatang atau satu benda yang mungkin bisa diamati secara cermat oleh anak-anak gitu ya. Jadi kurang lebih itu gambarannya. Kemudian minggu depan gitu Brinda berarti. Mungkin kira-kira kalau minggu depan itu siapa yang menemani Bu Rinda ini biar lebih bisa menjaga anak-anak, karena tadi ya artinya kalau belajar di luar kelas itu memang menyenangkan, tapi nanti kalau Bu Rinda istilahnya tidak ada yang mendukung atau yang menemani, saya pikir akan menjadi hal yang di luar dari tujuan pembelajaran Bu Rinda nanti. Rencananya gini Pak, tadi saya juga sempat sedikit memikirkan hal tersebut Pak ya, karena itu juga termasuk kekhawatiran yang muncul ya. Saya mikirnya mungkin sebelum kita terjun ke lapangan, sebelum kita ke lapangan itu buat kesepakatan dulu mungkin dengan anak-anak, karena memang kayaknya nggak mungkin juga kalau nanti saya minta bantuan guru lain untuk menghandle anak-anak, kan itu memang kelas tanggung jawab saya ya Pak ya. Jadi mungkin kurang pas gitu kalau minta bantuan ke guru-guru yang lain.
Iya, iya. Mungkin lebih ke kesepakatan kelas saja Pak ya, nanti nggak boleh nggak boleh terlalu dekat dengan air, kemudian ketika kita ke jalur sekitar kereta itu nggak boleh dekat-dekat, mungkin kurang lebih nanti bikin kesepakatan semacam itu agar nanti anak-anak lebih safety lagi. Oh gitu, nggih, bisa, bisa. Jadi kesepakatan kelas bisa jadi alternatif untuk mendukung pembelajaran Gurinda gitu. Tapi memang kelihatannya untuk pelaksanaan ini harus paling tidak harus ada yang mendukung Gurinda. Mungkin teman panjenengan apa ya, mungkin bagian keamanan lah Gurinda. Di sekolah pondok kan gitu. Iya, Pak. Nah, itu nanti mungkin bisa minta bantuan ke ya, terima kasih Pak. Sepertinya itu nanti bisa jadi alternatif yaitu Satpam itu mungkin nanti bisa saya mintai bantuan untuk kegiatan ini. Mungkin ya sekedar mengawasi, ya nggak harus dari dekat-dekat juga, mungkin dari kejauhan bisa membantu mengawasi anak-anak gitu. Nah itu ya Bu Rinda ya. Jadi artinya pembelajaran di luar kelas bisa jadi alternatif panjenengan untuk mengatasi kebosanan anak-anak pastinya tadi karena masih larut di suasana Agustusan, pengennya bermain saja, tidak belajar begitu ya. Pak. Terus kemudian panjenengan menyampaikan minggu depan bisa dimulai, terus kemudian ditemani tadi ya Pak Satpam ya, paling tidak bisa memantau keamanan anak-anak agar tidak melakukan hal-hal yang di luar tugas pembelajaran gitu. Bapak. Jadi itu yang intinya Bu Rinda hari ini sudah membuat sebuah komitmen bersama saya gitu. Jadi minggu depan saya pengen tahu bagaimana rencana yang Bu Rinda buat ini sudah terlaksana maksimal atau belum. Nanti kalau misalkan masih ada kekurangan, pastinya harus diperbaiki lagi biar dalam pembelajaran nanti biar maksimal gitu. Nanti juga mohon bantuannya ya Pak Ari. Nanti mungkin kalau seminggu ke depan saya ada semacam keluh kesah, saya juga butuh curhat lagi istilahnya Pak ya. Siap. Jadi soalnya karena memang hal-hal seperti ini kan kadang ketika sudah kita rencanakan juga terjadi di luar koridor itu, nanti takutnya apa ya, ketika saya nggak ada teman sharing itu nanti saya sendiri yang kurang nyaman dengan hal seperti ini. Terima kasih Bu Rinda. Insya Allah nanti kalau pastinya untuk minggu depan kita akan bertemu lagi. Saya pengen tahu perkembangan peserta didik panjenengan tadi yang masih larut dalam suasana Agustusan, terus akhirnya bisa panjenengan siasati untuk melakukan pembelajaran di luar kelas yang pastinya kita berharap efektif. Sudah ditemukan tadi partner kerjanya agar anak-anak tidak lepas dari pengawasan. Mungkin itu dulu Bu Linda. Terima kasih Pak Ari ya. Baik, terima kasih. Salam buat keluarga. Siap. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.